kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar pada siang hari ini. Adapun agenda kita hari ini yaitu PMO pra PMO level sekolah. Bagaimana keadaan Bapak dan Ibu pada siang hari ini? Masih segar? Alhamdulillah. Setelah kita beraktivitas tadi pagi, sekarang kita lanjut untuk mengisi diri kita. Ini ada kertas yang bagikan Ibu. Sudah punya semua kertasnya? Silakan siapkan alat tulisnya dan dengarkan perintah. Silakan Bapak dan Ibu isi kertas kosong itu dengan gambar apa saja yang ada di kepala Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu jelaskan mengapa Ibu menggambar hal tersebut. Terserah. Apa yang kita suka ya. Ya, sampai ada mau gambar makanan karena sudah siang hari. Mau gambar binatang silakan. Ya, gambar sebebas-bebasnya. Sudah menggambarku. Apa kita Oh, sudah ada yang selesai ya. Sambil Bapak dan Ibu tetap beraktivitas. Ini ada Ibu Andi Asvianti sudah selesai. Silakan Ibu Andi. Oke, baik. Di sini saya gambar hati. Kenapa gambar hati? Alasan yang pertama karena saya tidak tahu menggambar. Yang gampang digambar adalah hati. Terus yang kedua, kenapa lagi hati? Walaupun saya tidak tahu menggambar, guru itu menurut saya memiliki kekurangan ya Ibu pasti. Tapi bagaimana kita sebagai seorang pendidik selalu belajar dari semua kekurangan yang kita miliki. Lalu kita pun juga dalam mengajar itu harus dengan cinta. Cintanya bagaimana? Yaitu mencintai dulu pekerjaan kita. Dengan kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan ikhlas melakukan pekerjaan. Adapun ada perubahan-perubahan, ada perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, kita akan selalu berusaha untuk mengikuti zaman, mengikuti update, karena kita sudah melakukannya dengan cinta dan ikhlas. Dan sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Saya menggambar di sini jam yang menunjukkan bahwa ini adalah waktu, dengan harapan bahwa hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran atau PMO dengan waktu yang tepat, kemudian memanfaatkan waktu dengan baik dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Ini kata kuncinya Ibu Alam, bahwa kita memanfaatkan waktu sehemat dan seefisien mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ini membuat gambar manusia. Kenapa saya menggambar manusia? Karena di mana setiap orang itu memiliki karakteristik berbeda, memiliki kepribadian, memiliki kompetensi yang berbeda. Nah, di sini yang dituntut adalah bagaimana kolaborasi kita yang baik. Karena meskipun bagaimana beratnya suatu kegiatan atau tugas yang dibebankan kepada kita, tetapi kalau kita berkolaborasi dengan yang baik, kerja sama yang baik dengan tim, khususnya di SDA Bupala itu, insya Allah pasti terlaksana dengan baik. Apalagi memasuki pra PMO ini, khususnya kita sebagai sekolah penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kasmin tadi menggambar manusia. Ya, pada intinya kita adalah makhluk sosial. Ya, kita harus selalu berhubungan. Kalau di dunia ini wahablum minallah, wahablum minannas. Siapa lagi? Yang sudah selesai? Oh, Ibu Ros. Sebentar ya.
kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, ini gambar saya adalah gambar kupu-kupu. Mana kupu-kupu ini? Ya, kita sudah tahu bahwa dia mencari sari-sari makanan dari tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Seperti kita sebagai guru, ya utamanya kita sebagai guru harus banyak mencari ilmu, terutama di dalam pelaksanaan POM ini kita harus betul-betul yang maknai bahwa kita sebagai pendidik harus mengupdate informasi ya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk peserta didik kita. Sekarang Ibu Nana silakan Bu. Baiklah, jadi saya menggambar gunung dan jalan yang berkelok-kelok. Selain ini memang hobi saya, di saat disuruh menggambar, saya juga menyimpan filosofi di dalamnya. Saya berasal dari daerah yang bergunung-gunung dan jalan yang berkelok-kelok. Diibaratkan seperti kegiatan kita hari ini, bahwa setiap kegiatan itu pasti ada tujuannya, ada puncaknya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya kita harus melalui jalan yang berkelok-kelok. Contohnya hari ini misalnya, harusnya mungkin kita sudah istirahat dan sebagainya, tetapi karena ada tujuan yang ingin kita capai, maka tentu saja kita harus melewati hambatan-hambatan tersebut. Jadi intinya di sini bahwa segala sesuatu untuk mencapai tujuannya tentunya tidaklah mudah, harus melalui beberapa tantangan dan tahapan-tahapan tertentu. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada yang saya gambar, yaitu tempat sampah, kemudian ada pohon, ada berupa gedung, lapangan. Di sini saya menggambar seperti ini karena di dalamnya kita harus peduli dengan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan asri itu kita membawa kita menjadi seorang pendidik yang bisa dikatakan bahwa dengan melihat yang bersih seperti itu dan lingkungan yang bersih, maka kita juga sehat di dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Jadi peduli lingkungan sangat penting buat kita semua. Terima kasih. Ya, ada manusia yang saling terhubung ya, walaupun gambarnya kurang bagus. Ya, mudah-mudahan apa yang tersirat di dalamnya ini memberi makna di hati-hati kita semua. Ya, di sini ada gambar Apollo. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada manusia yang saling terikat terkait. Ya. Kita ibaratkan di sini sebuah organisasi ya, yang saling menguatkan. Ya. Dan filosofinya itu saya selalu terngiang kata-kata dari Pak Idam ya, yang berkata kebersamaan adalah kekuatan. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini dan mencapai puncak yang tinggi ya, seperti Apollo terbang ke angkasa. Apollo adalah kebersamaan. Apa tadi Pak diulang? Kebersamaan adalah Kunci kekuatan. ya, kunci kekuatan. Betul ya. Sama seperti sapu lidi. Tidak gampang patah kalau banyak sapu lidi, tapi kalau hanya satu sapu lidi, satu biji, itu gampang dipatahkan. Jadi itu juga kita dalam organisasi, kita harus saling menguatkan. Siapa lagi yang mau menampilkan gambarnya? Ya, Ibu Haji, silakan Ibu Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menggambar bebek. Iya. Kenapa saya gambar bebek ini?
Kebetulan di rumah saya ada bebek. Kemudian di kelas kami sebagai tenaga pendidik sering menyampaikan ke peserta didik kami, bagi yang punya pekarangan di rumah, supaya memelihara bebek atau ayam, itu supaya ada membantu, ya. Ini sangat membantu daripada ekonomi anak-anakku sekalian. Itu penyampaian saya ke siswa di kelas. Kemudian itu juga sisa-sisa makanan tidak terbuang begitu saja. Iya, itu tujuan satu. Kemudian ada seperti tanaman. Iya, tanaman ini ya biar tidak punya lahan, bisa disiapkan wadahnya seperti pot. Kita bisa menanam di situ seperti serai, apa dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan, dan kebetulan itu adalah hobi saya, menanam dengan memelihara ternak seperti bebek, ayam itu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahnya ke wirausaha ya, dia ajar siswanya untuk wirausaha. Siapa lagi Bapak dan Ibu? Ya, Pak Safi'in. Silahkan mic-nya Ibu di-over ke Pak Safi'in. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini gambar saya. Pertama, kenapa pemandangan? Ya, Bu Nana tadi pemandangan juga. Ini saya pemandangan karena dari sekolah memang itu tidak pernah kayaknya gambar lain selain pemandangan. Selain itu, ini adalah alhamdulillah di tahun pertama saya di SDR Pala. Di awal saya sebelum masuk di SDR Pala itu hanya jadi mahasiswa biasa di luar sana seperti anak muda yang lain. Makanya kenapa saya gambar pemandangan, karena biasanya saya itu sering untuk rekreasi atau ke Malino atau sebagainya. Nah, setelah saya mulai mengajar di sini, ternyata tidak semudah itu lagi saya untuk punya waktu sebanyak itu seperti kemarin. Makanya ini kenapa tidak ada orang sama sekali di sini, karena sudah lama saya tidak bisa dapat waktu yang lebih luang untuk hari-hari kemarin-kemarin. Begitu. Terima kasih. Itu sebenarnya kode buat kita ya. Kode supaya bagaimana caranya bisa pergi rekreasi. Masih ada lagi Bapak dan Ibu yang mau? Oh iya, Ibu udah ya, silakan Ibu. Kasih mic. Niti, Ibu Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang diberikan kesempatan kepada saya. Kebetulan ini gambarnya berdua sama, tapi apresiasinya pasti beda. Iya, Pasti beda. Nah, kebetulan gambar saya sangat cantik barangkali menurut penilaian saya. Tapi kalau teman, walang-walang. Nah, kenapa saya gambar bebek? Terus ada telurnya, karena kebetulan saya suka makan telur bebek. Dan sering juga saya sampaikan anak-anak harus ada protein. Nah, telurnya itu kan banyak proteinnya. Terus ada gambar pohon pisang. Nah, kalau ada buahnya kan pasti enak dimakan. Jadi bebeknya itu ada di sekitar pohon pisang. Nah, tentunya anak-anak sering kita sampaikan bahwa anak-anak kalau ada bebek, dia sukanya itu bertelur di bawah pohon pisang. Nah, telurnya itu mengandung protein. Tentunya anak-anakku bagaimana kita sehat, harus kebutuhan protein dengan vitamin C. Nah, kita sering sampaikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup penyampaian ini hari. Kabar laptop, Bu. Laptop ini bagi saya istri kedua. Ya, kalau tidak ada ini hampa hidup saya. Dengan laptop saya bisa cerdas, bisa mengembangkan kompetensi tanpa seorang guru. Dengan laptop pula bisa meningkatkan kesejahteraan saya. Karena dengan laptop ini saya bisa membuat buku, bisa mengikuti PPG dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa diperhatikan di sini saya hanya memegang selembar kertas putih kosong, tidak ada apa-apanya. Mungkin biasa teman-teman selalu mendengar itu filosofi baik seperti anak yang ya lahir seperti kertas putih ini. Tapi kalau saya ini bukan seperti itu, karena terus terang hari ini saya tidak tahu menggambar dan saya tidak tahu apa yang saya mau gambar, dan terus terang sekarang ini saya mungkin lagi blank, betul-betul lagi blank, makanya saya tidak tahu mau gambar apa. Tapi saya berharap dengan kita ada di sini, kita duduk bersama, semoga dengan begitu kita mencari solusi atau mencari solusi atas masalah yang akan kita selesaikan sebentar. Semoga kertas putih ini bisa terisi. Amin. Ya, itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menebak ini gambar apa? Smile. Pinocchio. Ini gambar adalah gambar sebuah senyuman. Dengan harapan saya adalah saya menginginkan setiap kita bertemu ada salam dan senyum. Senyum sapa-sapa. Karena kalau kita bertemu tanpa senyuman, Hampa hidupku. hampa hidup saya. Seperti judul lagu. Cukup sekian apa gambaran hati saya, Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, iya. Mungkin dengan metode ini bisa kita menerapkan pada siswa kita di jam-jam seperti ini ya, jam-jam siang. Kita buat bagaimana caranya agar siswa kita tidak mengantuk. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke materi kita pada siang hari ini. Ya, kita masuk ke refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Kemudian hasil penilaian pembelajaran, kemudian lapor pendidikan, kemudian data-data lain yang kita anggap relevan. Ya, untuk itu saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Saya mulai dari Ibu Anti ya, karena dia juga tadi mulai. Kenapa Ibu Andia Srianti? Karena dia pas di depan mata saya. Tempat duduk. Begitu juga mungkin kalau kita mengajar, ya pasti kita lihat yang tertangkap dengan mata kita. Pertanyaan saya, bagaimana karakteristik sekolah, termasuk peserta didik, tenaga pendidikan dan kependidikan sosial budayanya di sekolah kita, di SD Arupala. Silakan Ibu memberi. Terima kasih atas kesabarannya. Di sini saya diberi pertanyaan tentang bagaimana karakteristik sekolah, baik itu dilihat dari murid, peserta didik, lingkungan sekolah maupun tenaga kependidikan. Ini Bu, karena ditanya masalah refleksi, mungkin saya akan mengambil tentang karakteristik di kelas saya secara pribadi untuk peserta didik, yaitu dimana kalau secara di kelas saya itu peserta didik itu kan dia terdiri dari beragam suku, tapi mungkin di sini harus kita mempertingkatkan lagi, karena namanya juga sosial budaya, di mana kita mayoritas itu Bugis Makassar yang kental, maka kita harus memperdalam dalam sosial kebudayaannya, yaitu tentang bahasa Makassarnya. Kemudian
Di sini untuk di kelas saya menemukan kondisi-kondisi di mana misalkan dari hasil asesmen Bu, ditanya hasil asesmen peserta didik, di mana ini kan sudah kelas 6 SD, ada yang belum menghafal perkalian, berarti terus literasinya masih kurang waktu saya melakukan asesmen diagnostik, bagaimana pemahaman dalam literasinya itu masih kurang. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan mungkin di kelas-kelas lain juga seperti itu, yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian untuk tenaga pendidik, di sini saya lihat guru-gurunya ya adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mau belajar bagaimana lagi nanti supaya kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan PMM kita bersama, supaya rapor pendidikan sekolah kita juga bisa meningkat. Terima kasih atas kesempatannya. Masih rendah dari sisi numerasi dan literasi. Kemudian dia mengharapkan bahwa tenaga pendidik dan pendidikan di SD Ropala supaya bersama-sama kita cepat menyelesaikan plafon merdeka yang sudah disediakan oleh kementerian, dan itu menjadi tolak ukur juga. Jadi itu juga mempengaruhi nilai lapor kita mengenai pengisian PMM. Masih ada pertanyaan ya? Bagaimana karakteristik sekolah termasuk peserta didik, pendidikan, tenaga pendidik dan sosial budayanya? Ada yang mau menanggapi? Yang silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Kalau berdasarkan apa yang saya alami tentang karakteristik sekolah, saya pertama dari peserta didik dulu. Kalau khususnya di dalam kelas saya, kalau di kelas saya itu Bu, karakteristiknya murid saya untuk tahun ajaran ini semuanya aktif bergerak. Jadi tentu saja dari jumlah siswa yang cukup lumayan besar, itu menuntut saya untuk mengasah kemampuan saya bagaimana supaya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya jujur masih perlu banyak belajar untuk memahami metode pembelajaran tersebut atau gaya mengajar seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi sudah termasuk tenaga pendidik untuk diri saya pribadi oleh guru di kelas. Itu cenderung kurang direspon oleh anak di rumah. Jadi saya punya keyakinan bahwa rata-rata kalau tingkat kemampuan anak atau gaya belajar anak itu dan tanggung jawab anak di dalam menyelesaikan tugas belajarnya baik di rumah maupun di sekolah itu tingkat sosialnya cukup berpengaruh. Saya kira itu yang dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi, mereka sadar akan pendidikan. Biasanya anaknya dicarikan guru les atau semacamnya. Sedangkan yang orang tuanya mungkin sibuk mencari nafkah, kurang memperhatikan siswanya di sekolah. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi perhatian kita bersama. Begitupun juga tadi mengenai kemampuan pribadi atau kemampuan kita semua. Memang ini hal yang baru, bahwa kalau dulu kan kita mengajar secara klasikal, sekarang kita dituntut untuk mengajar dengan metode yang bervariasi dan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa kita. Kalau dulu kan klasikal cara kita mengajar, kalau semua dikasih metode yang sama. Kalau sekarang kan tidak, menyesuaikan dengan keadaan siswa. Masih ada Bapak dan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya melakukan asesmen dan melakukan pengamatan, utamanya untuk siswa saya kelas 1, itu ada beberapa macam karakteristik
dilihat dari agama, karena di situ juga ada anak yang berbeda agama di kelas saya. Tapi alhamdulillah anak-anak di situ saling menghargai, saling menghormati, walaupun mereka berbeda agama, dan itu bukan menjadi masalah bagi mereka. Dan begitupun masalah kebudayaan, karena di situ juga beragam budaya. Ada yang dari Bugis, ada yang dari Makassar, dan ada yang dari daerah lain, bahkan ada yang dari Jawa. Tapi selain itu, yang jadi masalah sebenarnya di kelas saya itu yaitu karakteristik siswa dalam hal literasi dan numerasinya. Karena apalagi siswa kelas 1 tidak semuanya itu masuk dengan bisa membaca dan menulis. Ada beberapa siswa yang saya hadapi itu terus terang dia mungkin sedikit bisa menulis, tapi harus betul-betul kita pantau terus, karena kalau kita tidak temani mereka, sebentar itu ditinggal lagi pekerjaannya. Dan ada pun juga itu satu orang yang saya amati itu anak mungkin butuh motivasi atau apa ya, karena kalau disuruh menirukan tulisan di papan tulis, atau ada biasa saya lakukan, saya tulis di bukunya supaya dia bisa menirukan, tetapi tetap saja tidak bisa. Nanti setelah saya pelajari, oh ini anak mungkin maunya dirangsang, dengan cara saya biasanya memegang tangan anak tersebut, baru sedikit-sedikit dia yang menggoyangkan tangannya. Tapi yang jadi masalah, kalau saya hanya fokus pada anak tersebut, saya biasanya kasihan dengan yang lain, karena bukan cuma anak itu yang harus saya tangani sendiri. Jadi mungkin saya berharap ada kolaborasi atau seperti apalah, atau saya mungkin bisa tangani sendiri, tapi saya harus diberi waktu. Mungkin sebelum yang artinya begini, kalau sebelum pulang, mungkin anak-anak yang sudah bisa, mungkin saya bisa dahulukan dulu. Nanti yang belum itu yang bisa mungkin saya bimbing tersendiri. Karena terus terang saya tidak bisa membimbing sementara yang lain nanti ribut atau apa. Mungkin itu yang saya harapkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sebenarnya memang yang sulit ya, siswa yang tersulit itu sebenarnya di kelas 1, kelas 4, kelas 4, 5, 6. Di kelas 1 penanaman konsep, termasuk itu tadi menulis. Ada saya lihat itu Bu, sistemnya dia pakaikan karet diikatkan di antara sini, baru dia ini, jadi tanpa ibu pegang lagi tangannya, jadi dia ini sistem pegang karet yang saya lihat. Ada juga saya lihat sistem kayak menggambar, jadi ada kertas, kemudian di situ sudah ada tulisan, sisa dia polisi saja. Jadi banyak metode dan cara sebetulnya yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan keluhan-keluhan ibu nanti bisa kita carikan jalan solusinya, karena memang hari ini adalah hari kita curhat ya, apa saja menjadi masalah kita artinya kita refleksi kejadian-kejadian yang terjadi di kelas kita. Masih ada ibu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Menanggapi terkait dengan pertanyaan tentang karakteristik di sekolah kita, baik terkait tenaga pendidiknya maupun peserta didik. Yang pertama, di sini kami mau menanggapi terkait dengan tenaga pendidik. Ya. Mungkin kita sepakati dulu bahwa guru itu sebagai kunci keberhasilan pembelajaran di kelas. Ya. Kunci keberhasilan pembelajaran di kelas. Walaupun itu perlu adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan visi misi sekolah kita,
yaitu visi tentang pembelajar sepanjang hayat. Ya, kita mengharapkan siswa menjadi pembelajar dan guru juga harusnya ya menjadi bagian dari itu, pembelajar sepanjang hayat. Ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena orang yang berhenti belajar itulah sesungguhnya orang yang gagal, yang terbelakang. Yang kedua, terkait dengan misi kita, yaitu guru harus bisa merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mampu memotivasi peserta didik kita untuk selalu belajar. Ya, ini menjadi dorongan kita sebagai guru untuk bisa terus maju. Cuman di sini masalahnya, ya, masih kurangnya pelatihan. Ya, pelatihan diberikan guru untuk memotivasi guru untuk terus bisa berkembang. Ya, apakah terkait pedagogiknya dan segala macamnya. Kemudian ada yang ditawarkan pemerintah melalui PMM, tapi kendalanya di sini tidak semuanya guru serta merta begitu disuruh buka PMM, kerjakan PMM. Iya, semuanya butuh bimbingan, sama juga dengan siswa kita. Semuanya butuh dibimbing, iya, diarahkan. Guru juga seperti itu, mungkin ada yang masih kurang. Dan memang seperti itu pembelajaran, harus selalu kolaborasi. Iya. Mungkin ada waktu yang kita luangkan, iya, supaya bisa tercapai hal ini. Termasuk saya sebagai pribadi di kelas 6, iya, yang baru masuki yang namanya kurikulum merdeka. Iya. Mudah-mudahan kita betul-betul merdeka. Ya, karena yang dirasakan ini kita baru belajar merdeka kayaknya. Iya, karena begitu banyaknya tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dan pendukungnya tidak diberikan, atau diberikan tapi tidak ada pembimbingan. Ya, ini harusnya guru dimotivasi dan diberikan pembimbingan. Kemudian kita lihat pembuatan roster saja, ya, masih ada yang berbeda padahal satu level, satu fase. Ya, di situ masih kita keliru, baru hal-hal kecil ini. Belum masuk bagaimana itu membuat chat, bagaimana CP, ATP. Saya saja masih bingung. Iya. Karena tiba-tiba kita dimasukkan dalam hutan belantara tanpa perbekalan, tanpa kompas. Iya. Bisa-bisa kita nanti ya tewas di bagus nih kalau tersesat. Kalau kita meninggal di dalam, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Itu untuk terkait tenaga pendidik. Sekarang saya masuk kepada peserta didik kita. Ya, berdasarkan data dari rapor pendidikan yang kami lihat kemarin, di situ terlihat, ya, yang pertama, literasi anak-anak meningkat, numerasinya menurun. Tapi pada kenyataan, saya juga heran kenapa literasinya begitu bagus. Tapi kenyataan di perpustakaan, anak-anak kalau kita lihat daftar hadirnya ya masih dihitung jari. Ya, ini mungkin tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan. Iya. Tes-tes seperti ini ya mungkin harus kita tetap melihat ya di belakangnya itu. Kemudian berdasarkan rapor pendidikan juga nilai karakter kita turun 0,76%. Iya. Ini menandakan ya kita harus selalu mengkoreksi diri, memperbaiki diri ya. Ke depan supaya anak-anak kita juga bisa menjadi lebih baik karakternya. Makanya ya guru adalah contoh. Karena ada pepatah yang mengatakan ya. Bagaimana pepatahnya Bu Nana? Ya, guru
Iya, guru kencing berdiri, ya muridnya kencing berlari. Tapi zaman sekarang lebih hebat lagi. Ya, gurunya yang kencing berlari sekarang, ya nggak tahu muridnya bagaimana modelnya. Iya, ini ya jadi keresahan-keresahan yang ada pada diri kami. Iya. Kemudian berdasarkan asesmen diagnostik anak-anak terkait bagaimana gaya belajarnya, saya rasa ini semacam formalitas saja, karena saya lihat anak-anak belum ada itu cara mengungkapkan gaya belajarnya. Biasa menyontek Jina dia, oh saya juga deh suka visual, saya juga suka visual, nggak tahu ya karakternya yang ada dalam dirinya itu yang belum tergali dari anak-anak, masih belum mengenali apa potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ya. Kemudian terkait ada di visi misi juga kenyamanan. Ada menerapkan manajemen partisipasi warga sekolah yang disingkat bersinar terang. Di situ mengatakan aman, nyaman dan tenang. Tapi kita lihat kondisi sekolah kita, walaupun CCTV-nya banyak, tetapi masih selalu kecolongan. Ini juga harus jadi digaris bawahi bahwa ya kita harus ya bagaimana saling memperhatikan supaya ya misi sekolah ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, yang tertulis di visi misi sekolah. Iya. Semoga kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Baiklah, sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua supaya lebih mengefisienkan waktu. Saya bagi kelompok saja. Saya bagi 3 kelompok ya, kelompok bidang studi, kemudian kelompok kelas tinggi, kemudian kelompok kelas rendah. Silakan bergabung dengan sesamanya. Jangan ibu di sini. Ada ini. Pertanyaannya di cedolan kedua ya Bapak Ibu. Apa yang menjadi harapan? Apa yang kita harapkan peserta didik pelajari di sekolah? Intinya, kata intinya pelajari. Pelajari. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok rendah. Baiklah, kami akan bacakan dari hasil kerja kelompok dari kelas rendah. Apa saja yang kita harapkan peserta didik pelajari di sekolah? Pertama adalah sopan santun dalam hal menghargai guru, menghargai orang tua, menghargai teman, saudara, dan teman di sekolah. Kemudian kedua, kejujuran. Ketiga, akhlak mandiri dalam belajar, terampil ulet dalam belajar, terampil dalam literasi dan numerasi. Kemudian selanjutnya mengharap siswa semangat dalam menghadapi pelajaran. Selanjutnya yang kami harapkan, 1. Akhlak untuk saling menghargai. 2. Kebersamaan untuk mencapai tujuan. 3. Keberhasilan untuk mencapai prestasi. Selanjutnya selalu berkata yang sopan dan baik terhadap sesama teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas tinggi. Apa saja kamera, rolling action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok kelas tinggi akan membacakan harapan-harapan kami terkait dengan apa yang mau dicapai atau dipelajari siswa. Di sini kami menempel, bukan sekadar menempel, tapi ada filosofinya. Sesuai dengan gambar yang ada di dinding ini. Kita lihat ada jalan yang menanjak. Makanya kami menempel agak miring supaya harapan kami bisa tercapai sampai ke puncak. Baik, yang pertama harapannya itu pembelajaran sesuai bakat dan minat siswa. Kemudian pembelajaran bermakna. Selanjutnya ikhlas belajar, berilmu, sabar, dan bertanggung jawab, mandiri, berwawasan luas. Ya. Selanjutnya anak kreatif, kritis, pandai memecahkan masalah. Selanjutnya adab berbahasa, bergaul, dan bermedia sosial baik. Harapan selanjutnya tidak ada bullying. Ya. Kemudian minat dan bakat bisa disalurkan dengan dukungan guru serta sarana prasarana yang mendukung. Selanjutnya peserta didik yaitu beriman, berakhlak, menjalin hubungan yang harmonis. Yang selanjutnya mampu berkomunikasi dengan baik di depan kelas. Selanjutnya yang terakhir, ya ini agak di atas nih, supaya lebih tinggi lagi harapannya, yaitu menguasai teknologi untuk mengarungi tantangan masa depan. Ya, yang mana kita tahu masa depan ini semakin canggih dengan AI. Yang harus dipelajari peserta didik di sekolah. Pertama, diharapkan anak dapat menguasai nilai-nilai karakter agar mati lampu terwujud profil pelajar Pancasila. Kemudian harapan selanjutnya, harapan kami pada siswa yaitu siswa selalu berminat mengikuti penjaskes sesuai dengan bakat yang dimiliki. Kemudian peserta didik terkait nama lingkungan, kami ingin kalau peserta didik diterapkan kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian selanjutnya agar peserta didik dapat memanfaatkan gadget dengan mengarah pada peningkatan pemahaman terkait pembelajaran yang bersifat global. Harapan kami, peserta didik dapat melaksanakan elemen profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, anak didik dapat mempelajari etika
bersosialisasi di dunia internet, memanfaatkan potensi diri lebih baik dari bidang IT, kemudian mengambil pelajaran dari konten di internet dan bisa memiliki konten yang baik. Bidang studi? Yes. Tingkatan atau kelompok kelas ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini tidak bisa. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Apakah sudah sesuai dengan karakteristik sekolah dan harapan kita terhadap pembelajaran peserta didik? Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan untuk kami dari kelompok kelas tinggi, yaitu membahas tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Apakah sudah sesuai dengan karakteristik sekolah dan harapan kita terhadap pembelajaran peserta didik? Kalau berdasarkan dari misi sekolah yang kami pahami untuk poin nomor 1 sampai nomor 4 itu alhamdulillah sepertinya kita sudah sesuai dan sudah sejalan dengan IKN. Kemudian untuk poin kelima, mungkin ini bisa menjadi perhatian buat kita semua, terutama bagi ibu kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sini, untuk memfasilitasi pengembangan prestasi didik murid, kemudian minat dan bakatnya, tentu saja melalui dengan pendampingan supaya jangan nanti ada lomba baru dadakan, karena sesuatu yang hasilnya baik tentu tidak instan, membutuhkan proses. Itu untuk poin kelima. Kemudian untuk poin yang keenam, yaitu menerapkan manajemen partisipasi warga sekolah masyarakat menuju lingkungan sekolah yang bersinar terang. Ini sebenarnya kita sudah berusaha untuk menerapkan ini terhadap lingkungan sekolah kita. Yang pertama itu dimulai dalam kelas kita tentang kebersihan, nyamannya murid dan guru di dalam kelas. Ditambah dengan apa yang lagi memanas saat ini adalah partisipasi komite sekolah yang begitu peduli dengan lingkungan sekolah kita. Jadi ini mungkin yang menjadi PR buat kita untuk mempertahankan dan meningkatkan serta menjaga semangat untuk menerapkan poin ke-6 dari misi sekolah kita. Terima kasih, itu yang dari kelas tinggi Bu. Yang menjadi titik untuk peningkatan di misi kita yaitu poin 5 dan 6 mengenai pembinaan peserta didik dalam hal minat dan bakat. Kemudian yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan yaitu penerapan manajemen partisipasi warga sekolah, yaitu menjadi PR kita bersama ya, nomor 5 dan 6. Kelompok baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan diskusi kecil kami di kelompok berbidang studi, melihat dari tujuan yang dimiliki oleh sekolah dihubungkan dengan karakteristik sekolah yang kami temukan untuk beberapa tahun terakhir, serta harapan kita terhadap pembelajaran terhadap peserta didik, maka kami berkesimpulan bahwa dari tujuan sekolah yang telah dibuat, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, kami melihat bahwa hampir 70% tujuan itu sudah kita jalankan dengan sangat baik. Hal itu terlihat dari beberapa indikator-indikator yang mungkin sebagai contoh bagaimana anak-anak kita terbentuk fondasinya untuk mereka punya karakter bergotong royong di dalam kegiatan baik di kelas maupun di sekolah. Dan itu kita sudah lakukan dengan berbagai aktivitas kegiatan yang bisa merangsang anak-anak kita untuk mau berkolaborasi dalam mewujudkan program yang dibuat di kelas maupun di sekolah. Kemudian serta beberapa hal lain termasuk dalam pengembangan minat dan bakat anak-anak kita itu sudah dapat kita katakan bahwa itu bisa mengakomodir apa yang mereka inginkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Cuma memang menjadi catatan kita di kelompok bidang studi berdasarkan
pengalaman yang kita amati. Ada 5 poin yang mungkin menjadi catatan kita untuk kita bawa nanti pada PNU berikutnya dan kita bahas bersama terkait dengan adanya tujuan yang dalam hal menjalin kerjasama dengan pihak luar. Ini ditekankan apakah itu sanggar, perguruan tinggi atau dunia usaha. Ini sebenarnya kalau kami memahami, kita sangat berharap ke depan anak-anak kita dihadirkan guru tamu sehingga bisa memberikan edukasi kepada mereka terkait bidang profesi yang mereka geluti masing-masing. Ini yang belum pernah kita laksanakan mungkin, kecuali mungkin di P5. Tapi kan di P5 juga kemarin karena keterbatasan sumber daya, yang seharusnya ada narasumber yang dari luar kita hadirkan, tapi kan kita kadang memaksimalkan narasumber yang ada di internal kita. Makanya ini mungkin menjadi catatan ke depan supaya apa yang kita harapkan dari pengembangan jalinan kerjasama ini dengan pihak luar bisa terwujud. Ini nanti Bapak Ibu bisa membantu kita dalam pengembangan program sekolah seperti itu. Kemudian ada satu yang sedikit meskipun kita mungkin selalu mendengung-dengungkan bagaimana budaya gerakan kebersihan di lingkungan sekolah kita, tapi memang ini kan yang disebut dengan karakter itu kan berkelanjutan. Tidak boleh hari ini kita sampaikan besok lupa lagi. Maka dia harusnya continue terus menerus. Maka budaya ini harus terus kita galakkan ke anak-anak kita. Kita edukasi mereka dengan setiap hari mengingatkan bagaimana budaya bersih itu. Karena catatan pengamatan kami di Guru Bidang Studi, sampah ketika waktu istirahat itu semakin banyak kita lihat. Dan ini harus kerjasama semuanya, baik itu guru, peserta didik, terutama saya garis bawahi penjaga kantin. Bukan hanya kami yang harusnya mengedukasi, penjaga kantin juga bisa mengedukasi mereka. Ketika mereka berbelanja, itu mereka menyampaikan ke peserta didik ya terkait dengan bagaimana sampah-sampah yang telah makanan yang mereka konsumsi, sampahnya di mana ditempatkan begitu. Dan itu memang tugas berat buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nanti bagian daripada kita mengedukasi kembali anak-anak kita untuk menggalakkan kebersihan. Kemudian berdasarkan rapor pendidikan ya, dan ini masuk dalam tujuan sekolah kita melaksanakan pembelajaran yang mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Mohon maaf, kita harus jujur dan mengatakan bahwa pendidik hari ini masih lemah dalam menyusun perangkat-perangkat asesmen yang terkait dengan literasi dan numerasi, kalau singkat AKM lah ya, asesmen kompetensi minimum yang soalnya itu terkait dengan dua tadi, literasi dan numerasi. Pola soal yang kita gunakan, ya mohon maaf karena kita juga kan biasa membaca soal dari teman-teman sekalian, itu masih jauh dari konsep yang digunakan dalam AKM. Masih menggunakan penggunaan soal-soal yang pola lama. Tidak ada bedanya dengan KTSP, K13 dengan kurikulum merdeka. Makanya memang idealnya guru kita ini diedukasi, diberikan semacam pelatihan-pelatihan mungkin bagaimana mengelola asesmen di kurikulum merdeka. Ya, ini saran kami Bu di Guru Bidang Studi. Sehingga nanti ada kesinambungan kualitas hasil AKM kita nantinya itu sejalan dengan yang kita lakukan, proses yang kita lakukan. Karena kalau kita hanya sekedar ingin mendapatkan hasil AKM yang bagus tanpa ada proses yang mendahului itu, untuk misalnya gurunya dilatih bagaimana nanti membuat soal-soal AKM, itu akan bias hasilnya nanti di akhir. Makanya kita harapkan nanti teman-teman dilatih untuk pembuatan bagaimana mengasah kemampuannya menyusun soal-soal literasi dan numerasi. Kemudian yang keempat, dua dari terakhir, merancang pembelajaran sesuai tingkat kognitifnya peserta didik. Nah, tadi sempat disinggung terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kita harus jujur dan mengakui, bukan hanya Bapak Ibu, saya pun demikian mungkin, itu masih sangat lemah dalam melakukan proses belajar berdasarkan tingkat kognitifnya anak kita. Terkadang kita lupa bahwa ada anak yang agak lambat di dalam memahami konten materi, padahal kita semakin mempercepat materi kita. Padahal ini ada anak yang lambat memahami itu, dan inilah mungkin yang ke depan teman-teman bisa
diberikan pemahaman, dipanggilkan ahli dalam konsep pelatihan ini untuk mengajarkan mereka bagaimana merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya peserta didik, begitu Bu. Atau dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Kan ini ada di tujuan kita. Yang terakhir, ini yang menarik mungkin, mudah-mudahan ini bisa terlaksana nanti, penyelenggaraan sistem penilaian digitalisasi. Kalau saya memahami, penggunaan aplikasi itu belum digitalisasi. Digitalisasi artinya seluruh stakeholder bisa mengakses informasi dari sistem penilaian yang kita gunakan, begitu. Mungkin memang kemarin kita dijanjikan ada sistem penilaian yang bisa kita gunakan di Dapodik, tapi saya kira sampai ini belum terrealisasi. Saya tidak tahu ini konsepnya seperti apa. Sistem penilaian digitalisasi kita masukkan di dalam tujuan. Ini mungkin menjadi PR kita bersama. Bagaimana konsepnya? Kalau memang ke depan ini urgent untuk ada di sekolah kita, harusnya kita memikirkan dari sekarang bagaimana mewujudkan tujuan yang ada di dalam tujuan yang disusun dalam kurikulum kita. Saya kira itu Bu, 5 poin yang sangat penting menurut kami di Guru Bidang Studi terkait dengan pertanyaan yang poin ketiga tadi. Terima kasih. Sangat menarik sekali tadi masukannya yang harus yang menjadi poin-poin penting yang harus kita mungkin sudah urgent ya, yang harus kita melakukan perubahan. Kita menulis tujuan sekolah, tapi harus kita laksanakan. Kita sudah laksanakan, tapi mungkin belum terlalu menyentuh ya. Masih kulit-kulitnya. Mudah-mudahan setelah PMO ini ada jalan tengah juga siswa yang berprestasi. Jadi mesti ada hubungan dengan orang tua. Kan kita pernah rapat kemarin, banyak permintaannya. Jadi saya bilang nih, kalau banyak permintaan, kita harus juga mengeluarkan biaya yang banyak. Karena kan di sini maksudnya dia profesinya pendidikan, tapi yang harus melatih misalkan karate, orang yang betul-betul profesional, yang bahasa Inggris yang kemarin sudah sepakat mereka, saya tunggu-tunggu, sudah datang-datang, sepakat mau mengeluarkan biaya apa untuk bahasa Inggrisnya, ya seperti itu mungkin. Beda kita di swasta, bebas memungut. Kalau kita mesti juga hati-hati. Kita juga mau siswa tak berprestasi, cuma mungkin kita keterbatasan di sumber dana dan sumber daya manusia. Mudah-mudahan ini kita untuk pertemuan kita pada siang hari ini, Pak Suwardi memberikan kesimpulan yang mana yang perlu kita benahi bersama menjadi bahan diskusi kita untuk besok. Silakan Pak Suwardi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah kita beberapa waktu lamanya, beberapa jam ini melaksanakan pra-PMO untuk mencari, merefleksi proses pembelajaran yang telah kita lakukan, baik itu dari asesmen yang Bapak Ibu lakukan, dari rapor pendidikan. Maka dari refleksi tersebut ada beberapa poin-poin yang sempat kita jadikan kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Dari sisi murid, Bapak Ibu sekalian, kita menemukan ternyata literasi dan numerasi anak-anak kita di SD Repala itu masih perlu ditingkatkan. Artinya apa? Perlu upaya dan kerja keras dari kita bersama bagaimana literasi dan numerasi anak-anak kita itu dapat ditingkatkan ke depannya. Kemudian terkait dengan penguatan karakter atau akhlak mereka. Banyak Bapak Ibu tadi memberikan masukan-masukan bagaimana karakter anak-anak kita kuatkan baik dalam kelas maupun interaksi mereka di lingkungan sekolah. Dan saya kira menjadi tugas kita bersama bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk ke depan merancang pembelajaran yang mungkin berkaitan dengan penguatan karakter tersebut. Apalagi kan kita pahami bersama bahwa salah satu poin yang dicanangkan pemerintah dalam kurikulum Merdeka adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak kita dalam proses pembelajaran. Itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru sendiri terkait dengan bagaimana anak-anak kita dalam proses belajar mengajarnya itu bisa mereka keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut. Satu contoh tadi terkait dengan bagaimana
anak-anak kita yang aktif bergerak itu dicarikan solusi dalam proses pembelajarannya. Tentu saja ini kan kembali kepada kita sebagai pendidik untuk bagaimana nanti ke depan bisa memahami bagaimana proses pembelajaran yang mengedepankan kebutuhan anak, dan itu mungkin dalam bentuk nanti pelatihan-pelatihan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan murid kembali, yaitu perlu Bapak Ibu sekalian memahami gaya belajar peserta didik. Nah, ini nanti akan sesuai dengan kebutuhan mereka belajar seperti apa, sehingga proses pembelajaran atau hasil belajar yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di pendidik dan tenaga kependidikan, ya, ini beberapa poin sempat kita catat, itu kita masih lemah dalam pelatihan-pelatihan. Hal ini terlihat dari rendahnya ya akses teman-teman di platform Merdeka Mengajar, dan itu kita harus akui. Ini menjadi catatan penting kita di pertemuan hari ini, supaya ke depan kita punya solusi bersama untuk bagaimana platform Merdeka Mengajar ini bisa kita akses bersama dan kita selesaikan beberapa tugas-tugas yang ada di dalam platform tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kita sangat berharap teman-teman nanti dilatih untuk karena kita tadi banyak menemukan terkait dengan literasi numerasi yang rendah, maka tentu saja pendidik harus berlatih dalam menyusun asesmen terkait dengan AKM. Ya, ini penting juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian penguatan karakter dan penguasaan literasi digital. Ini juga tentu saja guru-guru sebelum mengajarkan konsep itu kepada peserta didik, ya tentu saja gurunya yang harus menguasai literasi digital tersebut. Kemudian yang terakhir dari pendidik, saya kira banyak tadi yang sudah kita sampaikan. Intinya adalah bahwa pelatihan-pelatihan ini penting sebagai bagian daripada untuk menguatkan potensi guru, sehingga guru bisa mengembangkan kompetensinya ke depan. Yang terakhir terkait dengan budaya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dari beberapa masukan-masukan kita, refleksi kita hari ini, sosial budaya di lingkungan sekolah itu cukup baik, cukup kondusif. Ya, meskipun tadi sempat disampaikan oleh Pak Mukhtar bahwa ada penurunan grade 0,7 Pak ya, dari nilai yang kita capai tahun sebelumnya, tapi ini tidak boleh menurunkan semangat kita untuk terus menguatkan konsep karakter, terutama dalam hal lingkungan sosial budaya kita. Meskipun kita banyak menemukan hal-hal yang mungkin itu perlu kita benahi ke depannya. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi mungkin Bapak Ibu sekalian, ya terkait dengan catatan-catatan kita untuk kita bawa besok di rapat selanjutnya di PMO level sekolah, ya itu yang akan banyak berhubungan dengan murid, Bu, dengan pendidik. Ya, jadi 2 poin penting ini nanti besok yang mungkin kita akan rancang kembali apa yang harus kita lakukan, kita cari akar masalahnya, kemudian mencari solusi yang terbaik yang akan kita laksanakan selama beberapa bulan ke depan. Sekira demikian, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu Guru atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah untuk menutup acara. Pelatihan, kemudian butuh bimbingan untuk BPM, kemudian pelatihan pengelolaan asesmen. Kemudian kalau karakter tadi dia sudah anggap sudah cukup bagus. Jadi yang butuh penekanan yaitu di pelatihan guru, kemudian butuh bimbingan untuk PBM, kemudian di asesmen. Jadi itu yang menjadi penekanan kita. Mudah-mudahan besok kita menemukan akar masalah, kemudian mencari solusinya. Demikianlah pertemuan kita untuk siang hari ini. Saya minta maaf apabila selama proses ini berjalan ada kesalahan, kehilafan, baik disengaja maupun tidak. Saya tutup dan saya syukuri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ayo memilih
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.